Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, jika ada teman kita yang sakit, maka kita doakan agar segera diberikan kesembuhan. Amin. Anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kalian belajarnya ditemani oleh Ibu Rai lagi. Semoga kalian tidak bosan ya belajar dengan Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Meskipun kita masih dalam keadaan pandemi dan belajar secara PJJ, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Dan Ibu tidak akan pernah bosan mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang 6M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mendapatkan vaksin. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita memasuki subtema baru, tapi masih di subtema 1. Nah, jika pada subtema 1 kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, pada subtema 2 kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, langsung saja kalian simak video ini dari awal hingga akhir agar kalian bisa memahami materi dan juga tugas yang Ibu berikan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu, bisa kalian baca ada 6 tujuan ya. Jika sudah kalian baca tujuannya, maka kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Alhamdulillah jika kalian masih ingat. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup yaitu manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya berat, tinggi badan, dan besar tubuh. Nah, pertumbuhan pada manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan gambar Udin dari bayi hingga dewasa. Menurutmu, apakah ada yang berubah dari Udin bayi hingga Udin menjadi dewasa? Ya, pintar. Tubuh Udin berubah. Yang asalnya bayi berukuran mungil, kecil, bertambah tinggi badannya hingga Udin menjadi dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar berikut ini. Foto siapa ya ini? Ya, ini adalah foto Udin. Nah, foto pertama yaitu Udin masih bayi dan digendong oleh ibunya. Lalu foto yang kedua, Udin sudah bisa merangkak. Dan foto ketiga, Udin sedang belajar berjalan dibantu oleh ibunya. Nah, selain perbedaan dari tubuh Udin yang bertambah besar dan tinggi, terdapat perbedaan yang lain. Coba ada yang tahu? Ya, jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah selain Udin mengalami pertumbuhan tinggi badan dan berat badan, Udin juga mengalami perkembangan. Nah, dari bayi Udin belum bisa berjalan, sehingga masih diais oleh ibunya. Kemudian setelah bertambah umur, Udin mulai bisa merangkak. Dan bertambah umur lagi, Udin mulai bisa berjalan, meskipun masih dibantu oleh ibunya. Nah, ini yang disebut sebagai perkembangan. Dari yang tidak bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan sesuatu, ya. Nah, jadi bisa kalian lihat perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan.
Pertumbuhan yaitu bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan besar badan. Contohnya yang tadi, berat badan Udin saat bayi misalkan 3 kg. Lalu berat Udin di kelas 3 misalnya yaitu 20 kg. Nah, itu merupakan contoh dari pertumbuhan pada manusia. Nah, lalu jika perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan seseorang atau perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Contohnya, ketika kalian masih kecil, kalian belum bisa menulis atau belum lancar menulisnya. Nah, kemudian kalian dibantu oleh ayah bunda untuk belajar menulis. Dan kalian terus berlatih hingga kalian pandai menulis sampai saat ini di kelas 3 ya. Kalian jadi bisa menulis dengan lancar dan baik. Sama halnya dengan kegiatan membaca. Saat kalian TK, kalian belum bisa membaca dengan lancar. Nah, pada saat kalian sudah memasuki SD, kalian sudah lancar membaca. Nah, itu merupakan contoh dari perkembangan. Jadi, asalnya kalian tidak bisa menulis, jadi sekarang bisa menulis. Lalu kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nih, ada siapa ya? Ya, ada Udin yang sedang memegang botol susu ya, sedang meminum susu. Lalu foto yang kedua ada Udin yang sudah besar, yang sedang makan nasi menggunakan sendok dan garpu. Nah, coba kalian perhatikan perubahan yang dialami Udin sejak Udin masih kecil hingga saat ini, yaitu ya, saat kecil Udin masih belum lancar memegang benda atau botolnya. Ketika sudah besar, Udin pandai memegang garpu dan sendok. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Udin mengalami perkembangan karena kemampuan Udin bertambah. Yang asalnya Udin kesulitan memegang botol, masih menggunakan kedua tangannya, belum bisa menggunakan garpu dan sendok. Nah, lalu kemampuan Udin bertambah. Hal ini menunjukkan Udin mengalami perkembangan karena kemampuan Udin bertambah. Jadi, waktu kecil Udin baru bisa memegang botol dengan kedua tangannya. Itu pun masih kesulitan. Nah, saat Udin sudah besar, Udin mulai bisa memegang sendok dan juga garpunya sendiri. Hal tersebut merupakan ciri dari perkembangan. Karena kemampuan Udin memegang benda menjadi bertambah. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, coba nanti di rumah kalian tanyakan kepada ayah dan bunda bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kalian dari bayi hingga sekarang. Kalian buat dulu daftar pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Nah, misalnya nomor 1, kalian bisa menanyakan di mana tempat aku dilahirkan. Nanti kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Lalu pertanyaan kedua, misalnya berapa berat badanku saat dilahirkan. Lalu yang ketiga, berapa usiaku saat pertama kali aku bisa merangkak. Lalu yang keempat, berapa usiaku saat pertama kali aku bisa makan sendiri. Nah, yang kelima, berapa usiaku saat pertama kali aku bisa menulis. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa mengetahui bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan kalian dari kalian bayi hingga menjadi besar saat ini ya, kelas 3. Nah, anak-anak, tadi kalian tahu bahwa perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan seseorang yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Contohnya saat kita masih bayi.
kita masih kesulitan ya memegang botol susu. Berbeda dengan sekarang, kita sudah bisa memegang botol yang lebih berat daripada botol susu. Hal ini dikarenakan kekuatan tangan kita berbeda saat masih bayi dan kekuatan tangan kita saat ini. Hal ini dikarenakan kekuatan tangan kita berbeda saat bayi dan kekuatan tangan kita saat ini. Nah, kekuatan tangan dapat dilatih dengan berolahraga dan juga menari. Dalam sebuah tarian ada yang dinamakan gerak kuat dan ada yang dinamakan gerak lemah. Nah, gerak kuat adalah gerakan penuh ekspresi, bersemangat, bertenaga, dan energik. Contohnya gerakan seperti mengangkat kaki, mendorong meja, lalu mengangkat beban yang berat, dan lain-lain. Nah, kalau gerak lemah yaitu gerakan gemulai dan penuh penghayatan. Contohnya menggerakkan kedua tangan ke samping kanan dan kiri. Lalu gerakannya yaitu contohnya seperti orang yang memegang kapas dan menggerakkan jari menyerupai rintik-rintik hujan. Nah, dalam menari, anggota tubuh yang harus digerakkan yaitu tangan, kaki, badan, dan kepala. Untuk menari dengan baik, kita harus memahami gerakan-gerakan dari tarian tersebut. Nah, kita akan mencoba gerakan kuat dan lemah ketika sedang menari. Coba kalian perhatikan gerakan-gerakannya ya. Gerakan pertama, yaitu gerakan mengangkat tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian. Lalu gerakan yang kedua, yaitu rentangkan kedua tangan di samping badan, kemudian turunkan tangan secara perlahan, dan jari-jarinya kita gerakkan seperti rintik hujan turun. Lalu gerakan ketiga, yaitu merentangkan tangan ke samping, kemudian bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Lalu gerakan keempat, rentangkan tangannya, lalu putar-putar tangannya. Nah, gerakan kelima yaitu mengacungkan tangan ke depan, lalu balikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Nah, gerakan keenam yaitu bertepuk tangan. Nah, setelah kalian memahami gerakan-gerakan ini, kita akan mencoba melakukan semua gerakannya menggunakan lagu tepuk tangan. Ibu akan mencontohkannya ya, perhatikan dengan seksama. Kanan tangan kiri mempunyai jari. Nah, seperti itu gerakannya anak-anak. Kalian bisa mengikutinya di rumah? Ya, pasti bisa ya. Coba kalian lakukan gerakan lagu tepuk tangan ini di rumah sama seperti yang ibu contohkan tadi. Kalian boleh meminta tolong kepada ayah bunda untuk membantu kalian menari. Selamat mencoba. Untuk dapat menari dengan baik, tubuh kalian harus sehat dan bugar. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka kita perlu makan makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja sih makanan yang menyehatkan dan bergizi? Coba kalian perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Nah, di sini ada nasi, ada sagu, lalu ada jagung, ada singkong, ada kentang, dan juga roti atau gandum ya. Nah, makanan-makanan yang ibu sebutkan ini yaitu disebut dengan makanan pokok. Nah, makanan pokok ini kita makan sehari-hari ya, seperti nasi contohnya. Nah, makanan pokok ini mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini yang membuat tubuh kita bertenaga.
Lalu kita perhatikan gambar yang kedua. Ada ayam, ada telur, ada ikan, ada tempe, ada tahu, dan ada daging sapi. Nah, di gambar ini atau makanan yang Ibu sebutkan ini merupakan lauk pauk ya. Lauk pauk ini kita juga sering makan sehari-hari atau menjadi teman dari nasi ya. Semua lauk pauk ini mengandung yang namanya protein. Nah, protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Lalu, protein ini dibagi menjadi dua. Ada protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ada daging ayam, daging sapi, dan juga ikan. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan protein nabati. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya tahu dan tempe ya, yang berasal dari kedelai. Kita lanjut lagi ke gambar yang ketiga. Nah, di gambar ketiga ini ada pepaya, rambutan, lalu pisang, apel, manggis, ada anggur juga, ada belimbing, dan masih banyak lagi buah-buahan yang tidak ada di gambar ini. Nah, buah-buahan ini sangat menyehatkan bagi tubuh. Semua buah-buahan mengandung banyak vitamin. Lalu gambar yang keempat, ada sayur-sayuran, ada bayam, ada buncis, ada brokoli, ada tomat, dan lain sebagainya. Nah, sayuran ini juga sama, banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang bagus untuk tubuh kita. Nah, apalagi kalian yang sedang dalam masa pertumbuhan, harus sering mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Lalu gambar yang terakhir yaitu susu. Nah, susu juga baik untuk tubuh karena mengandung protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, contoh susu yang bisa kita konsumsi adalah susu sapi dan susu kambing. Dan coba amati gambar di bawah ini. Tulislah nama makanannya, kemudian tuliskan alasannya mengapa makanan tersebut baik atau tidak baik bagi kesehatan. Nah, beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan dan tanda silang pada makanan yang boleh dimakan sesekali atau sebaiknya kita hindari. Misalnya, Ibu beri contoh untuk gambar 1. Ibu beri tanda checklist di buah-buahan ini. Alasannya kenapa? Alasannya yaitu karena buah-buahan mengandung banyak vitamin yang tentu sangat diperlukan oleh tubuh dan juga bisa menyehatkan kita tentunya. Nah, kalian lanjutkan nomor-nomor selanjutnya ya, kerjakan di buku tema atau LKPD yang nanti Ibu berikan. Anak-anak, kalian masih ingat bagaimana menjumlahkan bilangan ribuan dengan teknik tanpa menyimpan? Nah, Ibu ingatkan lagi ya. Contohnya ada angka 2450 ditambah 1325. Kita tuliskan seperti ini. Ingat, kita hitung dari yang paling kanan atau yang dari paling belakang atau dari satuannya. Kita tambahkan 0 ditambah 5 yaitu 5. Lalu kita beralih ke puluhannya. Nah, 5 tambah 2 yaitu 7. Kita beralih lagi ke ratusan. 4 tambah 3 yaitu 7. Nah, kita beralih ke ribuannya. 2 tambah 1 yaitu 3. Jadi jawabannya adalah 3775. Nah, lalu ada pula yang menghitungnya dengan teknik menyimpan. Tadi teknik tanpa menyimpan dan sekarang adalah teknik menyimpan.
Nah, misalkan bilangannya 1300 ditambah 1900. Kita tuliskan dulu seperti ini, sejajar ya. Nah, ingat, kita hitung dari paling belakang. 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu, 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu kita tambahkan lagi. 9 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 12. Nah, bagaimana menulis angka 12? Nah, karena angka 12 terdiri dari 2 satuan dan 1 puluhan, maka kita tulis yang di bawah sini yaitu dengan angka 2, yaitu satuannya. Kita tulis angka 2 di sini. Lalu angka 1 puluhannya kita tulis di sini. Kita tulis di jajaran sini. Kita tulis angka 1. Lalu setelah itu kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan yang ini semuanya. 1 ditambah 1 ditambah 1, 3. Nah, berarti hasil penjumlahannya yaitu 3200. Nah, lalu bagaimana jika ada soal cerita seperti di bawah ini? Seperti apa cara menghitung dengan teknik menyimpan? Nah, di sini dikatakan bahwa ada 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1750 buah jambu. Nah, keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, kita tuliskan dulu seperti ini, kemudian kita buat berjajar seperti ini ya. Nah, angka pertama apa? Iya, benar. Kita jumlahkan dulu dari yang paling belakang. 0 tambah 0 sama dengan 0, lalu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ingat, yang disimpan di sini yaitu yang satuannya. Karena angka 10 terdiri dari 0 satuannya. Nah, karena angka 10 terdiri dari puluhan dan satuan, yang satuannya itu adalah 0 dan puluhannya 1, maka yang kita tulis di sini adalah yang satuannya. Tadi satuannya apa? 0. Nah, berarti kita tulis 0 di sini, lalu yang angka satunya kita simpan di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita jumlahkan pada bagian ini. 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 16. Sebentar, kita balikan lagi. 16. Nah, 16 terdiri dari puluhan dan satuan. Satuannya angka berapa? Angka 6. Ya, pintar. Lalu puluhannya angka 1. Nah, sehingga kita tulis angka 6-nya di mana? Ya, di sini ya, karena satuan disimpannya di bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita tulis angka 6-nya di bawah. Lalu satunya kita tulis di sini, di angka yang menempati ribuan. Nah, seperti ini kita tulis. Setelah itu kita jumlahkan semuanya yang jajaran ini. Jumlahnya berapa? 3. Jadi, jumlahnya atau hasil penjumlahan bilangan 1750 dan 1850 adalah 3600. Nah, tugas yang ketiga, coba kalian selesaikan soal penjumlahan berikut ini. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan juga bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah membimbing kalian dan juga menemani kalian belajar hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.